Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat pernapasan pada hewan ya. Nah, sistem pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Hidung yang paling atas di sini. Ini adalah tempat keluar masuknya udara yang pertama. Nah, di hidung ini udara masuk itu mengalami 3 perlakuan. Yang pertama, disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir. Lalu yang kedua, udara akan mengalami penyesuaian suhu. Dan yang ketiga adalah udara diatur kelembapannya. Lalu setelah masuk ke hidung, nah, kita akan bertemu dengan faring. Udaranya akan bertemu dengan faring. Faring di sini. Nah, di faring ini ada epiloktis dan jakun. Epiloktis ini atau katup ini mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan sewaktu menelan. Nah, dan ada jakun yang di dalamnya ada pita suara. Jadi udara akan bergetar di sini. Setelah udara masuk ke faring, lalu masuk ke laring. Laring ini adalah persimpangan antara kerongkongan dan pangkal tenggorokan. Setelah masuk laring, masuk ke trakea. Nah, ini trakeanya berbentuk cincin ya. Ini tulang rawan berbentuk cincin. Dinding-dindingnya ini dilapisi lendir yang sel-selnya berambut getar. Rambut getarnya di trakeanya itu berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara. Lalu setelah masuk ke trakea ini, masuk ke bronkus. Ini bronkusnya ada 2, bronkus kanan dan bronkus kiri. Di bronkus ini yang kanan berhubungan dengan paru-paru kanan, kalau yang kiri berhubungan dengan paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru ini ada namanya bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang-cabang dari bronkus. Jadi ada begini-begini ya. Nih, ada begini-begini. Itu namanya bronkiolus atau gelambir paru-paru. Nah, setelah itu ada alveolus. Alveolus itu adalah bintil-bintil atau gelembung halus sebagai tempat pertukaran antara oksigen O2 dengan karbon dioksida CO2. Alveolus itu bentuknya seperti anggur red USA, bentuknya bulat-bulat ya. Nah, dan di sini ada diafragma. Pernapasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada itu adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Dan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut itu pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut itu terjadi secara bersamaan ya. Nah, tadi yang Bu Mega jelasin adalah tadi menghirup udaranya ya. Dari udara masuk ke hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Nah, itu menghirup udara namanya inspirasi atau inhalasi. Nah, kalau misalkan inspirasi, dada dan diafragma otot itu berkontraksi. Berkontraksi itu jadi dadanya mengembang ya. Kalian bisa
coba dipraktekkan nih. Misalkan di sini adalah perut kalian ini, lalu kalian beginiin tiga jari. Nah, itu nanti bakal akan ketemu diafragmanya. Nah, kalian hirup. Nah, saat menghirup udara, ntar dada kalian akan mengembang. Saat kalian menghembuskan nafas atau menghembuskan udara, itu namanya ekspirasi. Nah, dada kalian akan mengecil dan diafragma relaksasi ya. Nanti volume rongga dada akan kembali normal, paru-paru juga kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Jadi satu kali pernapasan itu terdiri dari satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Ya, lanjut untuk praktek IPA tentang model paru-paru manusia. Yang perlu kalian siapkan adalah 3 buah balon, 2 buah balon warna sama, 1 berbeda. Lalu ada 2 sedotan. Yang ketiga ada botol ukuran 1,5 liter. Lalu alat yang perlengkapan yang keempat adalah plastisin. Kalau tidak ada plastisin bisa tanah liat. Lalu ada ini solasi dan gunting. Nah, cara pengerjaannya yaitu pertama, potong bagian bawah botol itu menjadi seperti ini. Mati nih, Setelah kalian potong botolnya yang bawahnya, lalu kalian masukkan 2 buah sedotan ke dalam 2 buah balon. Setelah itu kalian ikat dengan karet. Lalu kalian masukkan ke botol lewat bagian bawah ya. Dan sisakan sebagian ya. Sebagian ujung sedotannya. Jadi jangan terlalu mentok. Setelah itu kalian pakaikan plastisin di leher botol. Ya, di tempat tutup botolnya ini pastikan tidak ada udara yang masuk ya. Lalu kalian potong balon yang ketiga segini ya, jadi lehernya aja dipotong, ini leher balonnya. Lalu kalian rekatkan di sini dengan solasi ya, biar enggak jatuh. Setelah itu kalian tarik sebelah sini. Nah, kalau ditarik itu namanya inspirasi ya. Apa yang terjadi dengan balon, kalian jelaskan apa yang terjadi. Lalu setelah itu kalian lepas yang di bawahnya ini. Nah, itu namanya ekspirasi atau menghembuskan udara. Nah, apa yang terjadi dengan balonnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.